Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat hari Minggu dan tetap tinggal dalam kasih sayang Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan pujian dari Mazmur 133. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, demikianlah pujian dari Mazmur 133 yang menyebutkan bahwa betapa indahnya persekutuan di dalam Kristus. Pada pagi hari ini bersama saya akan membawa kita pada beberapa hal yang penting mengenai iman dan perbuatan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen membanggakan diri dengan identitasnya sebagai Kristen, dan walaupun mereka tidak menunjukkan identitas perbuatan yang jelas, mereka tetap saja berbangga sebagai orang yang terdaftar sebagai orang-orang yang ada di dalam kekristenan, tanpa mengetahui secara jelas bagaimana wujud dari orang Kristen yang sebenarnya. Mereka banggakan diri walaupun hidup dalam kekelaman atau hidup dalam keserakahan. Pagi ini saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus, terutama pada pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, saya mengajak saudara-saudara untuk menundukkan kepala untuk meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini kami semua dibawa kepada pimpinan Roh-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau tahu kekurangan dan kelemahan kami, Bapa. Berilah kami penerangan supaya firman Tuhan yang bakal kami dengar dari kitab Yakobus benar-benar mengisi hati kami dan juga makin memperjelas iman kami. Inilah kami semua anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Dengar akan doa kami serta ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil membuka Alkitab saudara-saudara, dengarkan apa yang saya bacakan di sini. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itulah bunyi dari perikop nats kita pada pagi hari ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi Satan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku, Yakobus memaparkan dalam nats kita bahwa iman dan perbuatan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Yakobus tidak mau agar orang beriman mengabaikan perbuatan baik sebagai unsur yang penting bagi seseorang yang menamakan diri sebagai Kristen atau yang menamakan diri sebagai orang beriman. Seperti dalam mata uang, saudara-saudara, sisinya yang lain menyebut nominal dari nilai mata uang tersebut. Satu mata uang tidak akan ada gunanya bila nama negara pemiliknya tidak tercantum, bukan? Dan sebaliknya, mata uang tersebut tidak bisa dipergunakan bila nilainya tidak disebutkan dalam mata uang itu. Seperti itulah gambarannya untuk memahami bahasa Yakobus yang menyebut tubuh tanpa roh adalah mati. Dengan gambaran seperti inilah Yakobus mau mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, atau dengan kata lain, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Selanjutnya, marilah kita mengkaji lebih dalam lagi melalui tema dan dua bagian dari subtema khotbah kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita iman dan perbuatan adalah dua sisi kehidupan Kristen yang tak dapat dipisahkan. Saya tidak akan menyebutkan dua pokok subbagian, tapi marilah kita ketahui tema inti daripada khotbah hari ini. Iman dan perbuatan adalah dua sisi kehidupan Kristen yang tak dapat dipisahkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih, Yakobus membuat ilustrasi yang sangat menarik terhadap hal ini. Katanya, "Tetapi mungkin ada orang berkata,
padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kita bisa pahami melalui ilustrasi ini, saudara-saudara, bagaimana Yakobus melihat iman dan perbuatan sebagai dua bagian yang tak terpisahkan. Konteks pikirannya tidak terfokus pada salah satu sisi saja, namun ia melihat keduanya sebagai unsur yang saling melengkapi satu sama lainnya. Saudaraku, pada prinsipnya dalam surat Yakobus kita akan temukan bagaimana dia menghendaki agar orang beriman mewujudkan secara nyata imannya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak sekedar membangga-banggakan diri sebagai Kristen, tetapi dia harus benar-benar membuktikan diri. Ya. Ingatlah sebaik-baiknya bahwa walaupun perbuatan baik tidak dipakai Tuhan sebagai landasan untuk menganugerahkan pengampunan dan keselamatan, namun Tuhan menjadikannya sebagai sebuah media untuk mewujudkan iman orang. Ya. Sama seperti jika orang mau mengenal sebuah pohon, dapat dilihat dari buahnya. Kata iman itu sendiri, saudara-saudara, menunjukkan suatu yang tak berwujud. Ya. Kata iman itu sendiri menunjuk suatu yang tak berwujud atau yang sifatnya abstrak, yang dikerjakan roh dalam hati kita. Namun demikian dalam mengerjakan iman, roh memimpin orang untuk berubah sikap, berubah pikiran, berubah dari segi perbuatannya kepada cara hidup yang lebih berkenan, yang nyata dan dapat dilihat dengan mata. Sebab alat yang dipakai roh untuk mengerjakan iman adalah firman-Nya. Sedangkan firman itu sendiri berisi perintah bukan saja untuk percaya dalam hati ini, namun supaya setiap orang percaya mewujudkan iman mereka dalam bentuk-bentuk nyata melalui perbuatan yang baik. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap perbuatan baik dalam hidup kaum Kristen merupakan wujud iman yang sebenarnya. Tidak mungkin orang beriman mengabaikan perbuatan baik, karena Yesus sebagai pokok kepercayaan mereka memimpin orang untuk berbuat seperti yang ia lakukan bagi banyak orang. Jika Yesus mengampuni orang berdosa, demikianlah orang beriman terhadap orang yang berbuat salah kepada mereka. Yesus mengajar untuk berdoa begini, ampunilah aku Tuhan seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Yesus juga rela berkorban untuk banyak orang, bukan? Karena itu setiap orang beriman dipimpinnya kepada perbuatan yang membawa keuntungan bagi banyak orang. Dengan mengikuti petunjuk ini, saudara-saudara, maka perbuatan baik yang kita lakukan sekaligus mewujudkan iman kita, sebagaimana kasih dan pengorbanan Dia yang kepadanya iman kita dilabuhkan. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan perhatikan secara khusus bahwa iman itu bukan sekedar menjadi gelar, ya, bukan sekedar menjadi gelar orang Kristen atau ya, identitas orang Kristen. Yakobus membuat retorika yang menanyakan begini: jika iman seseorang menyatakan bahwa jika seseorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kata Yakobus. Retorika ini menjelaskan kepada kita bahwa iman dan perbuatan adalah suatu kesatuan yang terintegrasi secara mutlak atau tidak dapat dipisahkan. Malahan Yakobus sebutkan bahwa iman adalah sesuatu kehidupan yang nyata. Karena menurutnya iman tidak mungkin terpisah dari perbuatan-perbuatan yang baik itu. Hal ini akan menjadi jelas karena iman tanpa perbuatan disebutnya iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan seumpama tubuh tanpa roh atau menjadi iman yang mati. Saudara-saudara, sesungguhnya iman dikerjakan roh di dalam kita agar
kita dipisahkan dari antara anak-anak iblis yang mengikuti pikiran dan perbuatan duniawi yang berdosa ini. Kita diasingkan sedemikian rupa melalui iman untuk dijadikan Allah sebagai anak-anaknya sendiri, dan Ia sebagai Bapa kita sendiri. Ia juga menghendaki agar kita dipimpin kepada ketaatan yang baru menurut roh dan firman-Nya. Itulah sebabnya saudara-saudara dapat dikatakan bahwa iman itu sendiri dikerjakan demi mewujudkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam diri anak-anak Allah. Jadi hal beriman tidak sekedar memiliki agama, saudara-saudara. Ya, jangan karena engkau sudah memiliki sebuah agama lalu engkau katakan aku juga adalah orang yang beriman, atau karena Anda adalah anggota dari satu aliran kepercayaan lalu Anda mengatakan aku juga orang beriman. Tidak, saudara-saudara. Yakobus katakan bahwa ketika kita mengatakan aku percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, iblis juga percaya akan hal itu, bahkan ia gemetar. Maksudnya bahwa iblis juga mempercayai adanya Allah seperti yang terdapat dalam iman kita. Namun kepercayaan semacam itu tidak berdampak baik bagi iblis karena perbuatannya sejak awal dunia ini hingga saat ini sekarang masih melawan Allah dan terus-menerus bekerja untuk menyesatkan orang-orang kepunyaan Allah. Kepercayaannya kepada Allah menjadi pengetahuan yang semu tanpa dasar dan tidak terwujud secara benar dalam bentuk perbuatannya. Demikianlah hal ini dijadikan Yakobus sebagai contoh agar kita tidak hanya percaya, namun mestinya melepaskan diri juga dari berbagai bentuk kejahatan dan berubah dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sinkron dengan misi iman yang benar itu. Dari sini, saudara-saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa iman dan perbuatan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Jadi tidak perlu Anda teriak untuk mengatakan bahwa Anda orang beriman atau Anda adalah orang Kristen, tetapi perbuatanmu yang dihasilkan dari imanmu akan bicara dan bersaksi bahwa Anda adalah orang yang punya iman atau orang Kristen. Walaupun sewaktu-waktu nampaknya iman bisa diperhitungkan di luar perbuatan, namun saudara-saudara, hanyalah pada kejadian tertentu di mana Allah hendak menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Sebagai contoh terhadap penjahat di atas salib itu dipakai Allah untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya sama sekali tak bergantung dari apapun keadaan manusia. Karena itu sekali lagi kita membutuhkan pendalaman konteks pikiran yang benar terhadap setiap sudut pandang Alkitab. Hari ini kita semua benar-benar dibawa pada pemahaman yang berbeda, di mana sebagai anak-anak Tuhan kita diarahkan agar perbuatan kita sinkron dengan iman yang ada pada diri kita. Kita memiliki cukup kesempatan, saudara-saudara, untuk mewujudkan iman itu. Sedangkan penjahat disalib itu kesempatannya terbatas. Jangan menggunakan keberadaan penjahat itu sebagai contoh untuk menghindari ketaatan pada kehendak Allah karena nyaman dan dalam kehidupan yang jahat. Waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan adalah anugerah terbesar supaya kita bertobat dan menjalani proses pembentukan menjadi anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Hati-hati saudara-saudara bahwa kejadian di salib itu tidak berlaku umum, tetapi merupakan situasi istimewa dan sangat khusus untuk misi yang berbeda. Marilah kita pahami hal ini, saudara-saudara. Walaupun perbuatan baik bukan dasar pilihan untuk menyelamatkan, melainkan hanya oleh iman, namun perbuatan telah dijadikan Tuhan melekat dan terikat pada iman kita. Ingatlah, perbuatan-perbuatan baik adalah wujud iman. Dan sebaliknya, iman itu sendiri dikerjakan untuk mewujudkan anak-anak Allah yang memiliki iman. Jadi, saudara-saudara sekalian,
Percuma saja jika Anda berteriak berkali-kali bahwa aku adalah orang Kristen, aku adalah orang yang beriman. Percuma saja jika Anda memiliki 1000 identitas tertulis, ya. Jika Anda tidak memperlihatkan bukti perubahanmu, hasil karya imanmu, jika tidak nampak dalam kehidupanmu sehari-hari pengakuanmu tentang identitasmu sebagai orang beriman atau sebagai orang Kristen, mubasir, tidak ada manfaat apa-apa. Jika Anda mengatakan aku orang Kristen dan aku adalah orang beriman, tunjukkan imanmu itu dalam perbuatan-perbuatanmu yang nyata, dari perkataanmu yang benar, dari pikiranmu yang cemerlang, pikiranmu yang baik, dan juga buktikanlah itu dari caramu, ya, melakukan sesuatu, cara engkau menggunakan tanganmu, cara engkau menggunakan kakimu, menggunakan lidahmu, dan cara engkau menggunakan seluruh anggota-anggota tubuhmu untuk berlaku. Dan itulah akan menjadi wujud kenyataan bahwa engkau adalah orang percaya atau orang yang beriman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kiranya firman yang baru saja dijelaskan benar-benar berguna untuk memberi kekuatan iman dan juga makin membuktikan, ya, kepada saudara-saudara bagaimana seharusnya kita berlaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai kaum Kristen. Jadi singkatnya, orang Kristen di mana-mana, bahkan saudara dan saya harus benar-benar nampak, ya, menampakkan atau mewujudkan kepercayaan kita melalui cara kita bertindak sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, dan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.